Di balik tembok kos-kosan yang terlihat biasa, terkadang tersimpan rahasia yang lebih gelap dari malam paling pekat. Inilah kisah Anna, Bima, dan Selin. 3 sahabat yang rasa bosannya justru menjadi pintu gerbang menuju neraka. Kisah mereka dimulai di sebuah rumah kos baru, tempat yang seharusnya menjadi awal dari petualangan seru masa muda. Tapi malah menjadi saksi bisu dari teror yang tak terbayangkan. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, rasa jenuh menyelimuti mereka. Di tengah tumpukan barang yang belum sepenuhnya tertata, Bima, dengan jiwa petualang dan sedikit naifnya, muncul dari gudang, membawa sebuah kotak tua berdebu. Isinya, sebuah boneka jelangkung usang, terbuat dari tempurung kelapa dan kayu lapuk, lengkap dengan buku ritual kuno, yang kertasnya sudah menguning dimakan waktu. Anna dan Selin jelas ragu. Aura dari benda itu saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Tapi Bima, dengan senyum isengnya, bersikeras. Ayolah, katanya. Cuma coba-coba. Siapa tahu asik, kan mantranya terkenal. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Sebuah kalimat yang nantinya akan mereka sesali seumur hidup. Dengan berat hati, Anna dan Selin setuju. Mereka duduk melingkar di lantai kamar yang rimeng-grimang, diterangi sebatang lilin yang cahayanya menari-nari di dinding. Bima memegang pensil yang terikat di boneka itu, meletakkannya di atas lembar papan, bertuliskan huruf dan angka. Dengan suara yang dibuat-buat seram, Bima mulai membacakan mantra dari buku kuno itu. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Mereka saling pandang, nyaris tertawa menertawakan kebodohan mereka. Namun, tepat saat mereka akan menyerah, udara di dalam ruangan terasa memberat. Suhu mendadak turun drastis. Lilin yang tadinya menyala tenang, apinya bergoyang liar, seolah ditiup angin tak kasat mata. Lalu, itu terjadi. Pensil di tangan boneka jelangkung itu berderit, bergerak perlahan di atas papan. Awalnya hanya goresan acak, tapi kemudian mulai membentuk kata-kata A, An, then A, N, 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 N. Dan ada aku. Jantung mereka serasa berhenti berdetak. Ini bukan lagi permainan. Ketukan-ketukan aneh mulai terdengar dari luar kamar. Disusul suara desisan lirih yang seolah merayap di telinga. Wajah antusias Bima pucat pasi, sementara Anna dan Selin mematung karena syok. Sudah, bisik Anna terbata-bata. Kita akhiri saja. Dia benar-benar datang. Panik, Bima mencoba membaca mantra penutup, tapi suaranya bergetar hebat. Pikirannya kacau. Mereka gagal. Mereka berhasil memanggil sesuatu, tapi gagal menyuruhnya pulang. Sejak malam itu, rumah kos mereka berubah. Teror dimulai. Boneka jelangkung itu, yang mereka yakini telah mereka buang, mulai muncul di tempat-tempat paling tak terduga. Suatu malam, Selin yang haus pergi ke dapur untuk mengambil minum. Dapur itu gelap dan sunyi. Saat ia meneguk air, dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di belakangnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh perlahan, dan di sana, di sudut dapur yang gelap, boneka jelangkung itu berdiri tegak, menatapnya dengan lubang mata yang kosong. Jeritan paniknya memecah keheningan malam. Anna, Bima, ada di sini. Kejadian-kejadian gaib terus menghantui mereka tanpa henti. Suara tangisan di malam hari, pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, hingga penampakan sosok mengerikan yang selalu mengikuti kemanapun mereka pergi. Ketakutan ekstrem ini mulai merusak ikatan persahabatan mereka. Di ruang tamu yang tegang, mereka bertengkar hebat. Ini semua gara-gara kamu, Bima, teriak Anna. Amarah dan ketakutan bercampur aduk. Aku sudah bilang jangan main-main. Bima, yang sama frustrasinya, balas membela diri, menyalahkan Anna yang dianggapnya tidak fokus saat ritual penutupan. Selin hanya bisa menangis di sudut ruangan.
terlalu takut untuk menengahi. Persahabatan yang dulu erat, kini retak di bawah tekanan teror yang tak kunjung usai. Mereka tidak sadar, entitas yang mereka panggil justru berpesta pora dengan perpecahan mereka. Merasa putus asa dan tak punya pilihan lain, Ana mulai mencari jawaban sendiri. Ia merasa ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Bukan hanya karena ulah mereka, ingatannya tertuju pada papan lantai yang sedikit longgar di kamarnya. Dengan tangan gemetar, ia mencongkel papan itu. Di bawahnya, tersembunyi di dalam ceruk rahasia, ia menemukan sebuah buku harian tua yang dibungkus kain lusuh. Buku itu milik penghuni kos sebelumnya. Lembar demi lembar ia baca, dan kenyataan mengerikan mulai terungkap. Kisah di buku harian itu menceritakan ritual jelangkung yang juga dilakukan puluhan tahun lalu. Sebuah ritual yang salah dan berakhir tragis. Yang lebih mengerikan, di salah satu halaman, terdapat sketsa detail dari boneka jelangkung yang sama persis dengan yang mereka temukan. Ana akhirnya sadar, mereka tidak sekadar memanggil arwah iseng. Mereka telah membangunkan sebuah kutukan kuno yang terikat pada rumah dan boneka itu. Sebuah ikatan yang menuntut tumbal. Berbekal informasi dari buku harian itu, Ana dan Selin, tanpa Bima yang semakin menarik diri dan paranoid, nekat melakukan ritual pengusiran terakhir. Mereka mengikuti petunjuk kuno, membakar boneka itu dalam lingkaran garam suci, sambil mengucapkan mantra yang rumit. Api berkobar hebat, diiringi jeritan melengking yang seolah merobek udara. Untuk sesaat, mereka berhasil. Aura jahat itu lenyap, rumah terasa ringan kembali. Mereka berhasil, atau begitulah yang mereka kira. Mereka mencari Bima untuk memberitahukan kabar baik. Tapi Bima tidak ada dimanapun. Kamarnya kosong, barang-barangnya masih di tempat, tapi Bima lenyap tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Ana dan Selin panik. Namun secercah kelegaan, karena teror telah berakhir masih tersisa. Saat itulah, ketika mereka berpikir semuanya sudah selesai, Ana merasakan hawa dingin yang familiar menyapu tengkuknya. Matanya perlahan melirik ke sudut tergelap di ruangan itu. Di sana, duduk sebuah boneka jelangkung lain. Boneka ini tampak baru, kayunya masih segar, dan yang paling mengerikan, rambut yang terpasang di tempurung kelapanya adalah rambut ikal yang sangat mereka kenal. Rambut Bima, boneka itu perlahan bergerak. Ana jatuh terduduk, air matanya mengalir deras. Dengan suara serak penuh keputusasaan, ia berbisik, "Ini tidak akan pernah berakhir." Kutukan itu tidak berakhir. Ia hanya berganti wujud, dan kini ia memiliki wajah sahabat mereka. Permainan iseng mereka tidak hanya memanggil arwah, tapi membuka siklus kutukan yang abadi. Terima kasih sudah menyimak kisah mencekam ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita mengerikan lainnya. Selalu ingat, ada beberapa pintu yang sebaiknya tidak pernah dibuka. Sampai jumpa di video berikutnya.